Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina wa habibina wa rasulina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumil liqa rabbih. Amma ba'du. Fa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat subuh insyaallah dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, segala puja puji syukur kita atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita selaku hambanya. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puja dan puji syukur hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmat yang Allah turunkan kepada kita maka kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Bersalawat kita dengan mengucapkan lafaz Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaat beliau di hari akhir. Ibadah Allah jemaah yang dimuliakan Allah. Tadi malam ambo dapat telepon dari Ustaz Asyam Hafiz. Beliau minta tolong menggantian. Harusnya beliau mengisi di subuh hari ini, cuman karena beliau kalau mengisi subuh itu kecil beliau beko mengisi kamukonya habis suaranya bu. Jadi beliau jarang ambil jadwal di subuh karena beko kalau lah subuh beko di ceramah yang di siang di malamnya habis suaranya. Kecil beliau. Jadi beliau titip salam, tolong sampaikan salam ambo ke jamaah. Ustaz ambo menolong menyampaikan salam beliau ke jamaah. Dan jamaah yang dimuliakan Allah, qadarullah, iko mungkin pertama kali amboka musaji iko mungkin ibu-ibu apa-apa alun tahu lah. Ambo paling payah terkadang menggantian Ustaz Asyam Hafiz. Batu, ya banyak kalahnya kalau dari Ustaz Asyam Hafiz, dari wajah jauh apa kalah. Makanya kalau cuma gantian Ustaz Asyam Hafiz itu paling barik. Masalahnya itulah bu. Cuma mbak dek keadaan dek apa amanah ilmiah. Jamaah yang dimuliakan Allah, nama ambo Ilham Wardi. Ilham Wardi, kalau rumah ambo di Buki, ambo pas di Pendakian Wowo. Ambo pas di Pendakian Wowo di samping kebun binatang, ambo pas di Sinan tinggal. Cuman hari-harian ambo lebih banyak di Riau karena ambo kebetulan di apa Karajo di Riau, tapi orang rumah di Siko. Kalau bahasa anak muda kini LDR, bajauh-jauhan. Kalau bahasa orang awak bajauh-jauhan. Ambo di Riau dinas, cuman orang rumah nyebut apa Karajo lo di apa di Buki. Dan nyambo bolak-balik setiap minggu. Ya alhamdulillah lah bolak-balik, banyak duit di jalan. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, ambo kalau apa Karajo ambo di kampus di Riau di Institut Sains Al-Quran namanya, Institut Sains Al-Quran. Ambo dinas di sini. Kalau Baraja ambo dari dulu ambo lebih banyak di rantau. Ambo tamat SD ambo di Bukit Tinggi, tamat SD ambo merantau ke Jawa, masuk ke pesantren, beres dari Jawa ambo pergi ke Mesir, beres dari Mesir ambo taruh ke samping Mesir ada negara Sudan namanya. Ambo ke Sudan, beres dari Sudan kisaran 2000 sampai balik ambo pulang. 2000 sampai balik, alhamdulillah dapet lo langsung orang rumah. Ya ndak payah-payah kuliah pulang langsung dapet orang rumah. Dapet orang rumah ndak lama siap tu langsung lo dapet anak. Setahun siap tu dapet lo anak langsung. Tahun ke ya alhamdulillah, cuman giliran dapet Karajo ndak lo di Buki dapet lo di Riau. Tapi ala kulli hal pujian kepada Allah selalu kita ucapkan alhamdulillah ala kulli ni'matin fi kulli halin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, insyaallah di malam ini kita akan mengkaji sebuah
kisah yang disampaikan oleh seorang ulama besar di dalam kitab Hilyatul Awliya yang ditulis oleh Imam Abu Nu'aim Al-Asbahani. Dalam kitab ini Abu Nu'aim memasukkan sebuah kisah. Ini mungkin kisah ini pernah ada yang mendengar, kisah tentang seorang ulama besar ahlu zuhud, bahkan ulama Abdullah ibn Mubarak, Sufyan as-Sawri. Beliau memuji ulama ini. Namanya Ibrahim bin Adham, seorang ulama yang zuhud luar biasa, yang ahlu hikmah, yang keilmuannya luar biasa. Kata Abu Nu'aim Al-Asbahani di dalam kitab Hilyatul Awliya ini, pada satu ketika Ibrahim bin Adham ini pergi ke sebuah pasar, karena beliau hidup di negeri Basrah. Dia pergi ke pasar di Basrah tersebut. Nah, sewaktu dia masuk ke pasar, jadi orang-orang pasar itu bertanya kepada Ibrahim bin Adham, karena Ibrahim bin Adham ini seorang ulama, seorang orang yang ilmunya banyak, ahlu zuhud, orang yang zuhud di dalam hidupnya. Akhirnya orang-orang pedagang-pedagang itu bertanya, kata dia, ya Abul Ishaq, karena panggilannya atau kunyahnya itu Abu Ishaq, Abu Ishaq Al-Khurasani, panggilannya itu Abu Ishaq. Ya Aba Ishaq, kata orang-orang itu, ya Aba Ishaq, bukankah Allah di dalam surat Ghafir ayat 60 itu mengatakan ud'uni astajib lakum. Jadi Allah dalam ayat Al-Quran, pasnya di surat Ghafir ayat 60 mengatakan ud'uni astajib lakum, mintalah kepada saya, berdoalah kepada saya, astajib lakum, niscaya saya kabulkan permintaan kalian. Habis itu orang-orang itu berkata, wahai Ibrahim bin Adham, sudah lama kami mengandahkan tangan meminta kepada Allah, tapi kenapa apa yang kami minta itu belum dikabulkan juga oleh Allah? Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, kisah ini terjadi sudah puluhan abad yang lalu, atau sudah berabad-abad yang lalu terjadi kisah ini. Cuman bisa jadi kisah ini ada pada kita, atau sudah lama kita merasa berdoa kepada Allah, sudah lama meminta kepada Allah, kok rasa-rasanya apa yang kita minta dari dulu belum juga didapatkan sampai sekarang. Apa yang dikatakan oleh Ibrahim bin Adham di waktu itu? Terdiam dia. Terdiam, habis itu dia berkata, ya ahlal Basrah, wahai penduduk negeri Basrah, fa inna matat qulubakum fi asyrati asya. Sesungguhnya yang membuat doa kalian itu tidak diterima oleh Allah karena hati kalian itu mati. Yang membuat doa kalian itu tidak diterima oleh Allah karena hati kalian mati. Dan yang menyebabkan hati kalian mati itu ada 10 penyebab. Ada 10 hal yang membuat hati seorang muslim itu bisa mati, yang dikatakan oleh Ibrahim bin Adham di dalam kitab Hilyatul Awliya. Insyaallah yang 10 ini akan kita bahas menjelang waktu syuruk nanti. Awaluha, kata Ibrahim bin Adham, yang pertama yang menyebabkan hati seorang muslim itu mati adalah araftumullah wa lam tuaddu haqqahu. Kalian mengatakan kalian mengenal Allah, tapi kalian tak pernah tunaikan hak-haknya Allah. Apa maknanya? Asal ditanya orang Minang, kok siapa Tuhan kalian? Allah. Bahkan di setiap KTP kita Islam, 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 Tuhan siapa? Allah. Tapi yang jadi permasalahan, hak-haknya Allah tak pernah kita tunaikan. Apa haknya Allah? Dalam sebuah hadis pernah Rasul itu kalau punya binatang itu dia suka kasih nama binatangnya. Ontanya Rasul itu namanya Ufair. Ufair nama onta Rasul. Memang kalau orang awak gini kan kucing bagian namu, iko bagian namu. Cuma namunya nak jalib. Punya kucing namu Estilo, Robert. Nah, punya kucing Robert. Nah, nama binatang kok mengasih nama binatang tidak ada batasannya. Kecuali jangan pakai nama nabi, nama apa ya rancak nama dia. Cuman kiro-kiro lo. Sak lebih keren lo nama kucing daripada nama anak wak. Labiah mantap lo tadangan nama kucing daripada anak wak. Anak wak si ujang ya. Giliran nama kucing Michelangelo kalah lah nama anak wak daripada nama kucing. Jamaah yang dimuliakan Allah, Rasul itu punya onta namanya Ufair. Pada satu ketika Rasul bernaik untanya, dia bersama seorang sahabat Mu'az bin Jabal. Nah, di atas unta itu Rasul bertanya kepada Mu'az, ya Mu'az, atadri ma haqqullah 'alal ibad wa ma haqqul ibad 'ala Allah? Ya Mu'az, tahu enggak engkau haknya Allah dari hambanya apa dan hak hamba dari Allah itu apa?
Muaz mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Maka Rasul mengatakan, ya Muaz, fa inna haqqullah alal ibad ayya'budullah wa la yusyriku bihi syai'an. Wahai Muaz, haknya Allah terhadap hambanya itu adalah disembah dan tidak mempersekutukan Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah, kalaulah cuman pengakuan kita Allah Tuhan kita, tapi apa yang diperintahkan oleh Allah kita abaikan saja. Allah suruh solat kita tak mau solat, Allah suruh puasa kita tak mau puasa. Pitih banyak diperintahkan oleh Allah untuk berkorban dak amuah. Sebagian ulama ada yang mengatakan perintah berkorban itu untuk orang yang memiliki harta banyak hukumnya wajib. Sebagian ulama ada sadonya. Karena ayatnya itu fasolli li rabbika wanhar, dua perintah sejalan. Dalam ayat ini Allah merintahkan fasolli, solatlah engkau. Perintah solat apa bu? Wajib. Habis itu Allah teruskan wanhar, dan berkorbanlah engkau. Dua perintah. Kalau ada dua perintah dalam satu ayat, maka hukum perintah tersebut sama, artinya wajib. Untuk asia untuk orang yang banyak piti, berkorban tak muas sekali pun. Kau tu sayang hati ku juta kebagian ke orang. Itu pandangan mereka. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, banyak diantara kita mengaku-ngaku saja Allah sebagai Tuhan kita. Giliran apa yang diperintahkan oleh Allah mereka abaikan semuanya. Kalaulah cuma pengakuan Allah sebagai Tuhan kita, dalam ayat Al-Quran Allah mengatakan orang kafir Quraisy pun mereka mengakui Allah sebagai Tuhan. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Wahai Muhammad, jika engkau tanya kepada orang kafir Quraisy siapa yang menciptakan langit dan bumi, la yaquluna Allah, mereka akan mengatakan Allah. Jika engkau tanya siapa yang menurunkan air hujan dari langit sampai ke bumi sehingga dengan air hujan itu tumbuh tumbuhan, la yaquluna Allah, mereka akan mengatakan Allah. Wala in sa'altahum man khalaqahum, jika engkau tanya siapa yang menciptakan mereka, mereka akan mengatakan Allah. Ungkapan Allah sebagai Tuhan sudah diucapkan oleh orang kafir Quraisy. Bedanya adalah mereka tak menunaikan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah. Mereka tak menunaikan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah. Jadi sewaktu kita hanya mengaku Islam agama kita, tapi apa yang diperintahkan oleh Allah tak kita tunaikan, atau apa-apa yang dilarangkan oleh Allah di dalam ayat Al-Quran itu tak mau kita tinggalkan, maka bisa jadi itulah yang membuat hati kita mati sehingga doa kita tak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Berapalah banyak ayat larangan di dalam ayat Al-Quran. Dalam surat Al-Ma'idah saja, ambo singguang seketik ya Pak. Kau hobi remaja-remaja kini. Dalam Al-Ma'idah Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu. Apa artinya? Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, minum-minuman yang memabukkan. Wal innamal khamru wal maisir, dan maisir. Apa makna maisir? Perjudian. Bagus tak singgung bajudi. Celiak lagi ni satu orang bampuk ini. Bukan satu orang, banyak orang bampuk. Bampuk di zaman dahulu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, harus ada lawan main di lapau, ada barang yang ke di permainan kuala, domino lah, remi lah. Jo itu bampuk. Atau membalik bete. Jo itu bampuk. Artinya apa? Ini ada pasal dalam undang-undang boleh polisi menangkap ini. Orang yang berjudi kok bisa ditangkap zaman dulu tu. Jadi kalau bampuk di lapau habis itu ditangkap polisi masuk ke penjara, ada pasalnya. Nah yang kini jemaah yang dimuliakan Allah, bampuk lawan tak nampak. Cak-cak main api sih model gua. Ibu-ibu jemaah yang dimuliakan Allah, kalau mencari anak laki-laki atau suami ibu memaci api model gua bu. Pandangan fokus ke depan. Kadang-kadang mulut acuk bacarui, kadang-kadang galak surang, kadang-kadang berang surang. Itu tandanya sedang bampuk tu. Kalau bacarui berarti sedang kalah. Kalau galak-galak surang ore gitu ya. Itu sedang dapik. Sedang kalau bahasanya itu sedang manang. Berdosakah bampuk tersebut? Bampuk itu dosa gadang bu. Imam Az-Zahabi di dalam kitab Al-Kabair, dosa-dosa gadang memasukkan 71
dosa-dosa besar di dalam kitab tersebut. Yang nomor kasabalih dia tulis al-qimar. Apa al-qimar? Berjudi. Jadi bampu itu bukan cuma sekedar suku-suku saja. Ustaz, ambo kan tak main jo piti Ustaz. Pitinya memang tak nampak, cuma membalik chip tu jo piti. Itulah yang dia ampukkan, itulah yang dia perjudikan. Maka itu haram hukumnya. Dan ini sekarang, maaf mengice yang dimuliakan Allah, bukan kalangan orang-orang yang lah dewasa lah, 20 KT atau 7 balik KT, enggak. Anak-anak SMP wak kini main itu gereja. Main itu, ada guru SMP 1, guru SMP 1 beliau bercerita, ada murid beliau main slot, malam tu itu sih gereja. Mayan lah malam tu kalau menang dapat agak-agak 60.000 sampai 100.000. Kemana dicari piti untuk anak SMP 100.000 banyak. Cuman imbas negatifnya, akhirnya dia istirahatnya tidak ada, belajarnya tidak ada, habis hari untuk berjudi. Kisah nyata jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Ada seseorang merintis usaha dari nol, akhirnya naik berkembang, tabali kadai, tabali rumah, tabali oto, tabali lah, lengkap tabali. Kenal dengan judi ini. Kalah, tajua habis. Ujung-ujung berhutang ke orang. Artinya apa? Mustahil Allah mengharamkan sesuatu ibadah, sesuatu amalan, sesuatu pekerjaan kalau pekerjaan itu tak ada mudarat di dalamnya. Allah sudah ingatkan kepada kita, khamar itu haram, maisir perjudian itu haram, ansab itu kalau di zaman jahiliyah itu ada orang menyembelih domba, menyembelih hewan-hewan sembelihan itu, cuma sembelihannya itu diperuntukkan untuk berhala. Mereka kasihkan darahnya ke berhala, mereka kasihkan niatkan kurbannya itu untuk berhala. Lebih kurang dia awak mau di bapotong kabau, bapotong jawi, banyu engkalawi. Ada ritual seperti itu. Berharap biar nelayan itu mudah mendapatkan ikan untuk 1 tahun ke depan. Berharap laut itu tak minta tumbal ya nanti. Berkirimlah sesajen. Boleh tidak di dalam Islam? Jaleh sirik. Ini sudah dikerjakan oleh orang-orang jahiliyah. Mereka mengorbankan kambing atau hewan-hewan, cuman korban mereka bukan karena Allah lagi, tapi dia peruntukkan untuk berhala-berhala. Yang ketiga, yang keempat jemaah yang dimuliakan Allah, azlam. Digandeng sama Allah. Azlam itu mengundi nasib. Jadi kalau orang Arab gaya dia mengundi nasib di zaman dulu orang jahiliyah, biasanya mereka itu punya 3 anak panah. 3 anak panah, ketiga anak panah ini dimasukkan ke sebuah tempat. Cuman setiap anak panah itu yang satunya tertulis if'al atau kerjakan, yang kedua la taf'al, jangan kerjakan, yang ketiga kosong. Misal, dan ketiga anak panah ini dititipkan di Ka'bah. Misalkan si fulan ini mau mengadakan safar atau mau mengerjakan sesuatu, mau menikah lah misalkan, dia mengundi nasib dulu. Dia mau menikah, dia datangi penjaga Ka'bah tersebut, tolong ambil anak panah. Diambilkan anak panah, kalau yang tertulis di waktu itu kerjakan, maka dia nikah. Kalau yang diambil itu jangan kerjakan, maka dia tidak nikah. Kalau dia tetap menikah, maka dia yakini akan ada bencana-bencana atau kehidupannya tidak akan pernah baik. Dia meyakini hal tersebut. Di dalam Islam dilarang untuk meramal seperti itu, mengundi-ngundi nasib seperti itu. Kalaulah benar keyakinan, kita meyakini betul, aduh mendek ni pai barale wana ni ngulu di pai indak betong buah baju. Kalau cuma sekedar main-main, saya mungkin tidak main-main, saya pagar-pagar pai indak nyo ndak ka pai dia cuma sagan manolak. Jadi pai indak pas pai di bawah diulang balik indak oh ndak pai ni. Kalau sekedar main-main seperti itu saja mungkin tidak masalah. Tapi kalau dia yakini dari hatinya, indak. Dia yakini betul kalau dia melanggar pilihan ini, dia akan mendapat musibah atau bencana, itu yang tidak dibolehkan di dalam Islam. Jamaah yang dimuliakan Allah. Yang pertama qara'tum kitab. Yang pertama araftumullah wa lam tuaddu haqqahu. Kalian meyakini kalian mengenal Allah tapi kalian tak tunaikan hak-haknya Allah. Yang kedua yang menyebabkan hati mati, kata Ibrahim bin Adham, qara'tum kitaballah wa lam ta'malu bihi.
Kalian membaca kitab Allah. Hari-hari kita baca Al-Quran. Kita tidak berbicara masalah dapat pahala atau tidak dapat pahala. Al-Quran ini kitab suci. Paham tidak paham pahala dapat. Membaca Al-Quran ini paham tidak paham dapat pahala. Lancar terbata-bata tetap dapat pahala. Mau lancar mau tak putih-putih, bismillah, itu tetap pahalanya besar. Mau lancar sekalipun tetap dapat pahala. Karena Al-Quran ini kitab suci yang luar biasa. Cuma kita tidak membahas masalah pahala atau tidak pahalanya. Yang disampaikan oleh Ibrahim bin Adham, banyak orang membaca ayat Al-Quran, cuman apa perintah yang ada dalam Al-Quran diabaikan, apa larangan yang ada di dalam Al-Quran diabaikan. Allah mengatakan, ya ayyuhan nabi, wahai para nabi, kulli azwajika, katakan kepada istri-istrimu, wa banatika, anak-anak perempuanmu, yudnina alaihinna, wa nisa'il mu'minin, dan perempuan-perempuan yang beriman, yudnina alaihinna min jalabibihinna, hendaklah mereka menjulurkan jilbab-jilbab mereka. Faham semua ayat ini? Tahu semua orang ayat ini menjadi dalil untuk wajibnya memakai jilbab. Tapi gini Pak, suku-suku ambo lah berjilbab kan tak berjilbab. Yang keranca ambo, yang tidak keranca ambo, dulu kini mengici ambo. Kalau ambo tidak memakai jilbab yang akan masuk neraka sia. Ambo apa siapa apa ambo situ. Kalau ambo tidak yang masuk neraka, mengasih itu yang mau urus-urus. Iko kini jadi alasan. Wa suruh anak wa rajin mengaji, mereka dapat pahala. Tapi terkadang kita tidak mengimbanginya. Anak awak suruh rajin mengaji awak, cara mengici tidak dipailuai di muka anak, bacarui di muka anak, tidak menampilkan akhlak yang baik kepada anak-anak kita, tidak mau menampakkan begini loh harusnya seorang muslim. Sembahyang tidak pernah di muka anak awak, berdoa juga Allah, ya Allah jadikan dia anak yang soleh. Awak sih tidak mau jadi anak yang soleh, tidak mau menjadi orang tua yang soleh. Ini sering jemaah yang dimuliakan Allah beralasan biarlah ambo nak masuk sarugo, yang penting anak ambo masuk sarugo. Habisnya bisa mensyafaat. Tak semudah tu doh jemaah yang dimuliakan Allah. Syafaat dari anak yang soleh ada memang bisa kepada orang tua. Tapi kalau lah baru dari dunia biarlah ambo masuk neraka, beko dapat syafaat sedari anak. Tak lo semudah tu beko disyafaatkan oleh anak kepada orang tua. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah, banyak ayat-ayat perintah dalam Al-Quran, banyak ayat-ayat larangan. Terkadang kita baca saja. Wala taqrabu zina, janganlah engkau mendekati zina. Hampir kita memahami ayat ini. Janganlah engkau mendekati zina, mendekati saja tidak boleh. Jemaah yang dimuliakan Allah, Minang itu kental sekali dengan peribahasanya atau dengan konsep kita, adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah. Apa maknanya? Mbok ingat film Siti Nurbaya? Mungkin ibu-ibu apa-apa yang laga bumu pernah nonton film Siti Nurbaya. Salah satu adegan dari film Siti Nurbaya. Film Siti Nurbaya kan menceritakan orang Minang. Dalam salah satu adegan, Siti Nurbaya kok pergi ke sebuah tempat. Berjanji jo yang laki-lakinya pailo ke sebuah tempat. Samsul Bahri yang tasian nama laki-laki. Pokok bertemu dia di tempat tersebut, acara kenduri namanya. Kenduri. Jadi pas di acara tersebut, karena padusi go jo laki-laki go suku sama suku, dia bertemu. Nah pas bertemu, iko kan tiang cik. Siko Siti Nurbaya di tiang yang sebaliaknya tuh si Samsul Bahri. Jadi iko tiang badu-aduan kok, maduk kasih kocik, maduk kasih kocik. Habis itu sambil saling membelakangi, jari mereka bertemu. Modeko jarinya berdua. Aduh itu di film Siti Nurbaya. Modeko jarinya berdua. Ada orang mencaliak. Kecil orang mencaliak tu. Wih, ada orang baintayan. Iko babisiak ke orang lain. Wih, ada orang baintayan. Babisiak ke orang lain. Wih, ada orang baintayan. Apa imbasnya? Seluruh orang berteriak, ada orang baintayan. Apa maknanya? Di zaman dulu di Minang, ijankan ka paluak-paluak mau diikosen aib seperti ini saja di Minang aib. Cari ala anak muda kini bu, iko kok ndak do terasur yang nyoleh dulu. Babonceng kalau ndak paluak ndak babonceng. Entah ha lu ambo lah bara lamu memboncengan orang rumah. Ndak pernah laijo duduk kakinya dua modeko kok laijo bu. Kalau kebetulan
perjalanan agak jauh cuman sering dia itu duduk menyampiang lah baracuknya ambo membawa orang rumah duduk menyampiang ndak peradunya mama dua sakal ndak dua alhamdulillah ndak pernah lu jatuh harbu iko ndak duduk mau diikut palu untuk kailang laki bapak dua kare-kare ini mah ceweknya orang mencari kadangnya main dimuliakan Allah man orang-orang kok kini orang lain risih kok ndak peduli dia nyala kan awak risih mencari orang. Ambo jujur sama yang dimuliakan Allah, kalau nampak pemuda-pemudi bapak lu mau dia risih mencari ani lu aja. Tapi nyo santai, lagi ciknya hebat lo tuh. Mangki-angki lo ndak. Bakar-karya. Inilah realita yang kita jalani. Semua kita ini terkadang memahami bahwasanya di dalam Islam itu diharamkan untuk mendekati zina. Tapi di beberapa tempat difasilitasi orang untuk berzina. Apa contohnya? Dibikinkan kafe-kafe dibuka sampai tengah malam, tidak ada larangan untuk berkholwat berdua-duaan. Bahkan bapak dua difasilitasi semua. Jamaah yang dimuliakan Allah, dalam konsep keislaman, seseorang yang memfasilitasi orang untuk melakukan sebuah kemaksiatan, maka dia akan mendapatkan dosa dari kemaksiatan tersebut. Bahaya jamaah yang dimuliakan Allah. Apa maknanya? Itu beda. Ustaz, bah hukumnya ambo punya lapau. Ada orang bercewek-cewek dalam lapau ambo, berdosa enggak? Kalau ibu-ibu membuka lapau, pai makan di waktu itu orang bercewek-cewek. Nyo makan saya kesinan ibu. Duduknya basamping itu urusan, cuma nyo makan. Baralah lamu waktu makan seperempat jam, setengah jam beresnya dari makan nyo pulang, itu tidak masalah ribu dah. Itu tidak mungkin lah ibu kecil lo pagi-pagi lah dia bercewek sekolah. Apa maknanya sewaktu kita larang itu ku nak muanya masuk ke dewa para lu orang melanjut ke dewa. Yang tidak boleh atau apa? Nyo makan setengah jam tapi 10 jam apa biasanya di lapau. Kau cewek nyo tidak ada teguran no. Bahkan difasilitasi bu. Oh kalau kau cewek, kau ada kamar cik lah ya. Di kamar kau lah ada TV-nya kayak, ada ikonya kayak. Kau kadang dosa. Memfasilitasi orang melakukan sebuah kemaksiatan itu dosa. Sama aja orang tua magia pitih ke anaknya. Tahu anaknya kok main judi online, bu bagi aja pitih. Sama hukumnya dia memfasilitasi anaknya untuk melakukan kemaksiatan. Berdosakah? Berdosa. Tapi kalau ndak tahu Ustaz, dikeciknya kan membeli pulsa, membeli paket untuk mengerajuan PR, itu ndak ada masalah. Asal bahasanya tidak tahu, itu ndak ada masalah di dalam kaidah usul fiqh. Asal bahasanya tidak tahu. Mau makan daging, ndak tahu mau yang tak makan itu daging babi, itu ndak ada masalah. Tapi kalau tahu tak makan dimakannya siap itu baru masalah. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, yang kedua yang menyebabkan hati seorang muslim itu mati, qara'tum kitab Allah, kalian membaca Al-Quran, walam ta'malu bihi, tapi apa yang ada di dalam Al-Quran kalian abaikan saja, tidak mau kalian mengerjakannya. Yang ketiga yang dikatakan oleh Ibrahim bin Adham, adda'aitum hubbar Rasul sallallahu alaihi wasallam wa taraktum sunnatahu, kalian menyatakan mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi sunnah-sunnahnya kalian tinggalkan. Kalian tinggalkan sunnah-sunnahnya. Jemaah yang dimuliakan Allah, ambo S1 ambo jurusan sunnah dan ilmu hadis. S2 ambo jurusan sunnah dan ilmu hadis. Ambo di kampus pun kebanyakan majah hadis materi model. Pengajian pun ambo lebih cenderung membawa kajian hadis. Tapi ambo tidak pernah orang menyebut Ustaz Ilhamku Ustaz sunnah, tidak pernah. Ambo tidak ada orang menyebut Ustaz sunnah, padahal satu S2 ambo itu sunnah. Ini tidak pernah. Makanya ambo ingin membahas sedikit sunnah itu apa sih? Karena penting bu. Kini kok banyak label-label Ustaz sunnah, kajian sunnah, iko sunnah. Pokoknya sadunya sunnah, kadai pun sunnah gini bu. Pernah ambo mencari lapau kopi bu, warung kopi sunnah. Ambo tuh yang ambo fahami kalau ada warung kopi sunnah tuh ada warung kopi tidak sunnah bu. Kalau ada tulisnya warung kopi sunnah, berarti selain warung kopi dia tidak sunnah. Makna sunnahnya apa? Makna sunnah yang dia fahami itu cuma ada satar saja bu. Jadi ada pembeda padusinya laki-laki, itu sudah masuk ke dalam sunnah. Sesederhana itukah menempelkan makna sunnah ke dalam sesuatu? Ijan makna sunnah ini itu sebagai sesuatu untuk dijual.
Ya selama kau lapawak dan laku-laku, akhirnya orang ke masuk, tulislah warung sunnah, warung syar'i. Maka banyak gini bu, ada mahasiswa apa? Ada pas sambil kuliah dulu, ada orang Malaysia yang menjual ayam syar'i. Kami nak jual ayam potong syar'i. Itu tanya, mang ayam potong syar'i itu yang bahan? Ayam potong syar'i yang kami jual itu adalah ayam potong yang dak inces kecil. Inces tuh, jadi indua iko misalkan, iko jantan, iko batino, kawin. Itu baranak batalua. Nah kan manatih anak. Anak aku ndak boleh berkawinan jo induanya beko bu, atau ndak boleh berkawinan jo saudara-saudaranya. Itu inces namanya. Jadi nyuman jual ayam tuh yang dak do inces model itu. Kicambu ku kajian dia, ambu iyonya. Di mana kau bisa memperhatikan ayam kau kawin ya ayam kau keperhatian ya taruh ini. Lagipun tidak dulu aturan syar'i harus sama dia itu benar bu. Yuk kau halangi ayam kau kawin ya ayam kau kawin ya ayam kau. Pak carunya leh. Disebutnya lah ayam yang kami jual ayam syar'i. Yang berfahami syar'i. Kau label untuk melakukan melariskan dagangan atau memang syar'i yang dijual. Aduh, jual madu syar'i. Madu syar'i itu madu syar'i itu berbeda cara kami panennya. Memang cara panen madu syar'i kalian. Madu syar'i kami ku panen, kami ambil panen tu anaknya kami kaduan. Anaknya tidak kami masukkan. Itu jadi tanda tanya sama tu anaknya kalian pangan. Karena dua anaknya ketik-ketik tu yang boleh ulik-ulik. Tu anaknya kalian pangan. Tu mati saja bu. Samu, saya tidak syar'i itu yang membunuh aja tibunya tu. Jadi kalau kamu manggalih dapat. Kalau aku galih lakulah. Cuma ni jangan ambil embel-embel seolah-olah kita sajalah yang syar'i, orang lain tak syar'i. Syar'i itu kan sesuatu yang sesuai dengan syariatnya Allah. Kenapa ada pakaian syar'i? Karena pakaian yang kita pakai ini sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah. Yang dipakai orang lain bisa jadi tidak sesuai dengan yang diperintahkan Allah. Makanya disebut dengan pakaian syar'i. Tapi kalau kadai syar'i, warung syar'i yang berasa tidak perlu warung-warung syar'i dah bu. Berasa dari zaman saya suak orang tua-tua awak membuka lapau pula syar'i je tanpa ada embel-embel harus ditulis warung syar'i. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, apa sih sebenarnya sunnah? Sunnah secara ilmu hadis dulu. Kullu ma udifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qawlihi aw fi'lihi aw takririhi aw sifatin khalqiyah aw khuluqiyah. Segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, baik itu perkataan Nabi mengecek itu hadis, atau perbuatan Nabi melakukan sesuatu dilihat oleh sahabat menceritakan itu hadis. Aw takririhi, ketetapan Nabi, sahabat melakukan sesuatu, Nabi tak memarahi dia, Nabi diam saja di waktu itu ketetapan Nabi. Artinya itu dibolehkan. Sahabat yang melakukan, Nabi tak melakukan. Cuma Nabi tak marahi sahabat sewaktu melakukan hal tersebut. Itu juga bagian dari sunnah. Au sifatin khalqiyah wa khuluqiyah, atau sifat penciptaan Nabi. Bagaimana jenggotnya Nabi, bagaimana bahunya Nabi, bagaimana rambutnya Nabi, bagaimana penciptaan bentuknya Nabi, itu bagian dari sunnah. Au sifatin khulqiyah, atau sifat perbuatan Nabi jalannya seperti apa, Nabi makannya bagaimana, Nabi larinya bagaimana, bercanda sama istrinya bagaimana, bagian dari sunnah. Itu secara ilmu hadis. Tapi secara ilmu fikih, sunnah itu adalah ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarki. Sesuatu kalau akarajuan dapat palo, kalau wak tinggal ndak baah. Itu sunnah. Timbul sekarang tanda tanya, apakah sunnah Nabi secara ilmu hadis, hukumnya sunnah juga secara ilmu fikih? Kau perlu tahu. Yang ikut sunnah Nabi, kerajuan. Apakah sama saja hukum sunnah Nabi ditinjau dari mata ilmu fikih? Belum tentu lagi. Belum tentu sama. Apa maknanya? Ada sunnah Nabi diwajibkan secara hukum kepada Nabi, tapi sampai kepada umatnya hukumnya tetap wajib. Apa contohnya? Salat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, itu sunnah Nabi. Itu sunnah. Kenapa sunnah? Karena dikerjakan oleh Nabi. Itu sunnah Nabi.
Hukumnya bagaimana? Diwajibkan kepada Nabi, sampai kepada kita selaku umatnya, hukumnya tetap wajib. Yang kedua, sunnah Nabi. Hukumnya sunnah kepada Nabi, tapi sampai kepada umatnya, hukumnya tetap sunnah. Apa contohnya? Solat qobliyah dan ba'diyah. Bagi Nabi itu sebuah sunnah juga. Terkadang Nabi kerjakan, terkadang tidak. Sampai kepada umatnya hukumnya tetap sunnah. Ada lagi sunnah Nabi, dikerjakan oleh Nabi, tapi hukumnya wajib kepada Nabi. Sampai kepada umatnya hukumnya berubah menjadi sunnah. Apa contohnya? Solat tahajud. Solat tahajud itu untuk Nabi wajib hukumnya. Nabi itu diwajibkan untuk melakukan solat tahajud, tapi sampai kepada kita selaku umatnya hukumnya berubah menjadi sunnah. Maka ayat Al-Quran itu mengatakan wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka. Berubah hukumnya. Nah, ada lagi jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Sesuatu yang dikerjakan Nabi, sunnahnya Nabi, dikerjakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai kepada umatnya, hukumnya berubah menjadi haram. Ini dikerjakan oleh Nabi, tapi sampai kepada kita umatnya, hukumnya berubah menjadi haram. Apa contohnya? Contohnya di beberapa riwayat Nabi itu menikah atau memiliki istri sampai sabali. Sunnah Nabi atau enggak mempunyai istri sampai 11? Sunnah Nabi. Batu iya istri Nabi sampai sabali. Dikerjakan oleh Rasul. Tapi giliran apa-apa itu enggak boleh lihat. Kau ngecek sunnah Rasul. Kamu menikah sampai sabali batu. Sunnah Rasul. Itu kanlah salah mengaji. Manikah ya. Manikah boleh sabali kali. Yang tak boleh punya orang rumah sabali orang. Itu beda. Bedanya tu Ustaz. Mau diambil lah misal. Menikah cie kurang dan ambo rasa ambo adil, tambah cie lain. Kurang je baru dan ambo merasa ambo adil, tambah je cie lain. Kurang je baru ambo merasa ambo adil, tambah cie lain. Lampe meninggal surang, tambah balia. Kan ampe je baru. Bacarai surang, tambah balia. Yang tak pakai ampe paling banyak. Menikah ulia sampai sabalih kali. Cuman yang tak pakai ampe. Tapi jarang lo orang mau diuci selah payah buka ampe lo tambah. Orang gini ke banyak-banyak ikutilah sunnah Rasul ampe. Menikah aku bukan istri saya bertambah bu. Mintu bertambah. Habis itu pambayan bertambah, mama rumah bertambah, mama adai bertambah, iko bertambah, tangguangan bertambah, pitih kedua bertambah. Bisa pokoknya bertambah istri ku bertambah gampang saya menjalankan kehidupan. Ndak bertambah banyak yang ke dia doib. Alhamdulillah sakit ibu-ibu. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dikerjakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi sampai kepada umatnya hukumnya berubah menjadi haram. Contohnya Rasul menikah sampai 11 orang atau memiliki istri 11 orang. Dalam riwayat lain ada yang mengatakan 9. Atau Rasul pernah saum dahar, puasa dahar. Senin puasa, Selasa puasa, Rabu puasa, Kamis puasa, Jumat puasa, Sabtu puasa, Minggu puasa. Rasul pernah menjalani hal tersebut, dikerjakan oleh Rasul. Bahkan dalam riwayat ada seorang sahabiah, istrinya Rasul setelah ditinggalkan oleh Rasul, Aisyah. Ada yang mengatakan Aisyah setelah Rasul meninggal umur Aisyah itu 18 tahun. Meninggal Aisyah di waktu itu, karajo Aisyah itu kebanyakan saum dahar. Tiap hari puasa. Maka ulama mengatakan khusus untuk Aisyah boleh, karena Aisyah itu suaminya tidak ada. Jadi semua istrinya Rasul itu setelah Rasul meninggal tidak ada lagi yang menikah. Jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah, nah Rasul sallallahu alaihi wasallam dia mengerjakan puasa dahar tersebut. Kita selaku umatnya tidak boleh. Senin puasa, Selasa puasa, Ustaz ambo kuat puasa, tiap hari sambo puasa, tidak dibolehkan dalam Islam. Karena batasan puasa yang paling tinggi itu saum Nabi Daud atau puasa Daud. Senin puasa, Selasa ndak, Rabu puasa, Kamis ndak, Jumat puasa, Sabtu ndak, Minggu puasa, Senin lo ndak. Saum Daud. Tapi orang awak kan kini sembayang yang Daud bu. Subuh sembayang, dua indah, asar sembayang, hari indah. Di orang awak diganti. Orang awak kan hebat kalau kamu ganti-ganti itu nomor 1. Alasannya bu, ala sembayang saya lah. Rasul sembayang untuk awak.
Sembayang lah deh. Kalau sembayang subuh salah tu bersyukur tu. Jadi seolah-olah hanya sembayang kau awak dapat pahala bu. Enggak. Awak kan menyuruh sembayanglah. Terlepas dia mau solat atau tak solat itu urusan dia. Cuman ini sembayang subuh enggak. Sembayang asar hari indah. Mau di itu gini. Kadang sembayang subuh. Kadang ada yang lebih parah bu. Sembayang saya sekali seminggu lah cukup itu. Sembayang Jumaat. Mana Jumaat saya sembayang. Atau lepas syukur lah. Sekali seminggu saya alhamdulillah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Nah yang kampe, yang kalimu bu, yang sunnah Rasul tu, di siku ranah perpecahan kita itu sering muncul di sini. Sunnahnya Rasul dikerjakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dimubah, hukumnya mubah kepada Rasul, sampai kepada kita umatnya hukumnya pun mubah. Mubah itu apa bu? Boleh di kerajaan, boleh enggak? Apa contohnya? Seumur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul tu tidak pernah makan lontong pical tu, tidak pernah. Tidak pernah, kenapa? Rasul tidak pernah makan satir, Rasul tidak pernah makan kacang padi, seumur hidup Rasul. Apa yang dimakan Rasul? Kurma. Apa yang dimakan Rasul? Anggur, roti dari gandum. Itu bu. Ibu kalau kini mangecian ikuti sunnah Rasul, ini makan Rasul, itu dulu yang awak makan. Cibo-cibo lah kini apa-apa ibu-ibu makan pagi itu biasa makan anggur 3 biji. Jam 8 jam 9 betul lah bunyi rok. Urang awak kok bu, pai kalapau, makan lontong, makan kacang padi, pulang ke rumah dah lah makan dah alun. Batu urang awak bukan yang makan tu nasi yang tersuap tu baru makan. Lontong 10 piring tu makan itu bu. Dia orang awak kok nasi. Apakah kita sewaktu tidak memakan seperti apa yang dimakan oleh Rasul, kita tidak mengikuti sunnahnya Rasul? Enggak. Karena hukum sunnah di sini mubah. Boleh kita mencontoh apa yang dimakan oleh Rasul? Boleh enggak? Karena perutnya orang Indonesia apa beda aja orang Arab. Karena kita dididik di orang-orang Bulando yang menjajah awak tu makan nasi. Biar capek sakit, biar capek banyak penyakit. Makanya awak makan nasi bu. Karena penelitiannya kan jauh lebih sehat makan gandum daripada nasi. Cuman orang awak dididik dari dulu makan nasi. Tapi salahkah kita makan nasi? Enggak. Karena tujuan makan itu untuk kenyang bu. Kenyang kue ibadah. Awak makan nasi kan kue ibadah. Tujuan makan itu kan itu. Sesederhana itu saja. Atau contoh yang lain. Rasul seumur-umur tidak pernah pakai baju koko. Baju koko pun tidak dari Islam. Ambo kican yang pakai baju koko apa? Pak jangan tersinggung Pak. Baju koko ndak dari Islam. Itu dari mana baju koko tu Ustaz? Dari namu mesti kan nampak di koko. Koko tu berarti Cino. Baju koko tu asalnya Cino. Kalau apa-apa ibu-ibu macam lihat filem-filem kungfu Solin yang zaman saya suak tu, kan bajunya mirip je baju-baju koko tu. Buat risiko habis tu gaya baju Bruce Lee itu kan mirip-mirip bajunya je baju yang dipakai baju koko-koko. Nah cuman kini kan baju koko itu menjadi simbol keagamaan Islam. Apa maknanya? Di hari Jumat Pemda atau Pemkot itu mewajibkan kepada kepada bawahannya itu untuk memakai baju koko. Kenapa? Karena bagian dari simbol Islam. Padahal dia bukan dari Islam. Yang jadi tanda tanya, apakah sewaktu memakai baju koko bid'ah? Enggak apa. Dari mana datang bid'ah? Tahu Pak? Musaji aku kan rancak ada kubah gadang Pak. Kubah gadang kan luar biasa. Rasul awal meskin Masjid Kubah ada enggak pakai kubah segadang? Enggak ada. Masjid Nabawi dibikin Rasul enggak ada kubah segadang ada Pak. Itu dari mana asal kubah? Kubah itu bangunan Romawi. Berarti Islam mencomplak kepada Romawi. Iya. Di dalam hal tertentu dan ada manfaatnya di sana. Kalau maniru musaji yang dibuat Rasulullah, buka sadonya tiangnya, buka sadonya atoknya, agiase panjar-panjar. Agiase tiang-tiang untuk pembatih. Alah tu. Itu sunnah Rasul mana tu? Enggak usah sembahyang pakai karpet, alih isi beko juga sia. Mode itu bu. Kaligrafi di dalam musaji itu bid'ah Ustaz. Iyalah di zaman Rasul dindingnya enggak ada di musaji, di mana ditempelnya kaligrafi bu? Di mana ditempelan kaligrafi? Dinding enggak ada. Maka memahami sunnah itu jangan sunnah Rasul. Fahami dulu hukum dari sunnah itu apa.
Karena di dalam setiap sunnah itu terkadang ada khilafnya juga di ulama. Mencontohkan jamaah yang dimuliakan Allah, di dalam ilmu hadis, jumlah hadis itu ratusan ribu. Pokok banyak. Ya Rasul mengicik tiap hari, Rasul melakukan perbuatan-perbuatan. Sahabat melihat, sahabat meriwayatkan, maka banyak jumlah hadis itu. Nah, kalau di dalam sebuah hukum ambil cia hadis kan keliru kita. Ambil contoh jemaah yang dimuliakan Allah. Orang biulua jam berapa Isra? Misalkan seorang laki-laki biulua, apa-apa biulua. Lah biulua, Pak. Apa-apa pegang kemaluan habis itu. Batal atau enggak ulua? Batal. Kalau ada hadis dari Rasul, kata Rasul seperti ini. Ada seorang sahabat bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul, inna fulan masahadha karohu." Wahai Rasul, si fulan kau lebih uduaknya baci kemaluannya. Batal enggak uduaknya? Kecik Rasul, lah, enggak batal uduaknya dah. Fa innahu bid'un min jasadika. Karena kemaluan itu bagian dari tubuh. Apa makna? Sama saja, kemaluan itu sama aja telingo. Kan itu aja barangnya. Sama aja hidung mengaca kemaluannya, mengaca hidungnya, mengaca hadisnya sahih. Tuh. Oh berarti salah pendapat yang mengician batal setelah memegang kemaluan batal wudu. Berarti salah pendapat tersebut. Enggak, ada juga hadis yang lain. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Man masaha dzakarahu, barang siapa yang memegang kemaluannya dan dia sudah berwudu, falyu'iddu wudu'ahu, maka hendaklah dia mengulangi wudunya. Ini hadis yang satunya lagi. Ada dua hadis yang membahas sama, cuman kontradiktif, berlawanan antara dua hadis ini. Maka bagaimana solusinya? Nah, kalau orang kini kok banyak yang cik kok banduan sih. Yang ketujuh dewa itu yang wak pakai. Sementara di dalam Islam ini kumpulkan semua dalil-dalil, baru tarik kesimpulan, tarik benang merah dari dalil-dalil tersebut. Tirulah ulama-ulama yang empat itu. Maka ulama-ulama sewaktu menjelaskan hukum bagaimana seseorang sewaktu dia sudah berwudu, dia pegang kemaluannya. Ada ulama, jadi kalau ada dua hadis yang bertentangan, Pak, ada tiga cara yang diajarkan oleh ulama kita. Yang pertama, cari yang mana yang diantara dua hadis ini yang paling rojih, tarjih minhuma. Yang mana yang paling rojih diantara dua hadis ini, itu ambil. Kalau tidak ketahuan, kalau dua-duanya misalkan sama-sama sahih, hadisnya sama-sama kuat, maka pakai cara yang kedua. Cara yang kedua itu mana hadis yang duluan, mana hadis yang belakangan. Bisa jadi hukum hadis yang belakangan menghapus hukum hadis yang muncul duluan. Nah, cara yang kalau tidak ketemu juga, tidak tahu bila hadis kok dikeluarkan oleh Rasul, tidak tahu hadis ini kapan dikeluarkan, disampaikan oleh Rasul, maka cara yang ketiga adalah al-jam'u bainahuma. Kumpulkan kedua hadis itu, tarik benang merah. Inilah yang diambil oleh mazhab Abu Hanifah. Beliau mengatakan, barang siapa yang sudah berwudu, dia pegang kemaluannya pakai syahwat. Sekali lagi, Pak, kemaluan dia sendiri. Kalau kemaluan orang lain itulah jalih, Pak. Kemaluan dia sendiri, kalau dia pegang dengan syahwat, maka batal wudunya. Kalau tak pacik mode itu, sebut tasingguang, itu tidak batal dalam mazhab Abu Hanifah. Adil kan dia? Dia kumpulkan dua hadis ini, dia tarik sebuah kesimpulan. Nah, jadi agama itu jamaah yang dimuliakan Allah, tidak bisa rasu-rasu dia sih. Kita harus adil di dalam beragama. Kumpulkan seluruh hadis-hadis yang membahas masalah jenggot, kumpulkan seluruh hadisnya. Apakah seluruh ulama menyepakati hadis tersebut hukumnya wajib berjenggot? Kan kita harus adil. Terkadang memahami hadis itu tidak bisa wak surang sedemuk, butuh pemahaman ulama-ulama kita yang terdahulu. Mau contohkan, dalam sebuah hadis Rasul mengatakan, "Idza tabaqtum, jika kalian memasak, faksiru ma'wa, banyakin airnya." Pak, banyak kuahnya kalau memasak. Apa yang diinginkan oleh Rasul memasak itu banyakin kuahnya, beko kuah-kuahnya tuh antahan ke tetangga. Zaman kini wak praktekan hadis sarumaniko, Bu. Birang orang, Bu. Bu, baiklah memasak gulai, beko banyak santannya sih, Bu, tambah juga iya beko. Ambil cambuang beko lagi-lagian ke tetangga, Bu. Ajak tetangga tuh, kabar lagi ya kindak Pak jauh. Orang kini sih, Bu,
Wagia samba dari rumah waktu lah wagia jo dagiang kurang garam sih masih berang orang tu. Nah, magia keindak kok. Samba ndak garam dagiannya. Samba rasan dagiannya. Apalagi cuma agiannya sih wagian bu. Kan Rasul mengecam banyak agiannya sih agiannya. Kalau mengerjakan sunnah waktu ndak mau itu cara memahami sunnah tu. Kalau memahami hadis itu letterlek apa-apa yang ada di dalam kitab, di dalam Al-Quran pun, maka membaca Al-Quran pun tidak cukup memahami dengan terjemahan Al-Quran itu salah. Awal mula masalah-masalah di dalam Islam, orang itu memahami nas, memahami Al-Quran, memahami hadis itu cuma letterlek saja. Memahami harfiah saja. Allah mengatakan dalam ayat Al-Quran, "Wat-thayyimun lit-thayyibat." Orang-orang elok untuk padusi yang elok, untuk laki-laki yang elok, padusi yang jahit untuk laki-laki yang jahit. Kan mau itu bunyi dalam Al-Quran. Kini caliaklah bu. Bara banyak ibunya soleha, rajin sembahyang, tiba di lakinya bampuk, tidak pernah sembahyang, bajudi. Berarti ayat Al-Quran tidak cocok bodoh. Tidak batu ayat Al-Quran bodoh. Sementara Allah mengatakan orang elok, padusi elok untuk laki-laki yang elok. Bako banyak kini laki-lakinya rajin sembahyang, rajin sholat, tak pernah ngomongin orang lain. Tiba di orang rumahnya bu. Asal ndak mencaliak berita Dewi Persik bu, ndak senang hatinya. Asal ndak mencaliak berita artis-artis yang gosip-gosip tu tak gosip, tak asik semua. Asal ndak mencaliak tu ndak asik hidupnya bu. Makanya pagi itu yang pertama dicarinya berita-berita gosip. Abar Raffi Ahmad kini, Bata Halilintar kini, baiko. Itu taruh itu. Sakenal ibu jo Dewi Persik jo siap. Ni kita Mizarni nyo dak kenal aja ibu tu. Saya le. Apa ibu tanggal baranya lagi apa warna kulitnya baraiko sadonya. Ni dak kenal aja jadi ibu. Agunonya le. Habis diri kita untuk memikirkan mereka sementara mereka tak pernah memikirkan kita. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah, itulah 3 baru yang kita bahas yang menyebabkan hati itu mati. Dia ada 10 hamba bacuan saya enggak 10-10-nya Bu biar penasaran Ibu. Yang kampe adda'aitum adawata syaitan wa wafaqtumuhu. Kalian mengatakan kalian memusuhi syaitan, tapi kenapa perbuatan syaitan itu yang kalian kerjakan? Wah bertawusnya auzubillahi minasyaitonir rajim. Tapi kerajo setan itu yang kerajuan. Yang kelima, kultum innal mauta haqqun wa lam tasta'iddu lahu. Kalian mengatakan kematian itu pasti adanya, tapi tidak pernah mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian tersebut. Selanjutnya, kultum nuhibbul jannah wa lam ta'malu biha. Kalian mengatakan kami mencintai sorga, tapi kalian tidak mau mengerjakan perbuatan yang bisa memasukkan ke dalam sorga. Kultum nakhafun nar warhamtun anfusakum lahu. Kalian mengatakan kami takut dimasukkan nerakanya Allah, tapi kalian gadaikan diri kalian agar dimasukkan ke dalam nerakanya Allah. Yang selanjutnya, saghaltum bi uyubikum wa nafastum saghaltum bi uyubi ikhwanikum wa nafastum uyubakum. Kalian sibukkan diri kalian dengan aib-aib yang ada di orang lain, tapi kalian lupa dengan aib yang ada di dalam diri kita. Siapa di antara kita yang tidak pernah melakukan dosa? Kemaksuman sudah diangkat oleh Allah sewaktu Allah wafatkan Nabi Muhammad. Di antara kita mustahil tidak ada yang pernah melakukan kesalahan. Tapi Allah memiliki sifat as-sattar yang maha menutupi aib. Bukan kita yang pandai menutupi aib kita, tapi Allah yang maha menutupi aib hambanya. Yang selanjutnya jemaah dimuliakan Allah, akaltum ni'mata rabbikum walam tashkuruha. Kalian makan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kalian, cuma tidak pernah bersyukur. Syukurku yang kurang dari awak. Lah dapiku kurang, lah punyoto basi kurang juga. Tidak ada syukur yang hilang. Syukur. Dan yang terakhir yang dikatakan oleh Ibrahim bin Adham, dafantum mautakum walam ta'tabiruha. Kalian kafankan, kalian kuburkan jenazah-jenazah yang meninggal di antara kalian, tapi tidak pernah ambil pelajaran dari sini. Wak terkadang tidak dua pikir, Bu. Ada yang kalau meninggal ku yang ka dibawa. Alun tak pikir, banyak yang alun memikiran kalau meninggal ku yang kita bawa ke dalam kubur. Amalan-amalan apa yang akan mendampingi kita di dalam kuburannya kita. Inilah 10 hal yang menyebabkan hati seorang muslim mati, sehingga sewaktu hatinya mati doanya pun Allah tidak terima. Kalaulah ada beberapa di hati kita yang memiliki sifat seperti ini, maka hilangkanlah, berusaha menghilangkannya. Mudah-mudahan Allah angkat seluruh penyakit hati itu di dalam diri kita. Mudah-mudahan Allah jadikan kita ini pribadi-pribadi yang jauh lebih soleh lagi, yang jauh lebih kuat lagi kemauannya untuk selalu mempelajari Islam ini.
Ini saja yang bisa kita kaji di subuh kali ini. Ambo minta maaf kalau salah cara penyampaian yang ambo baru ke musaji ko, mungkin kalau ada tata krama yang kurang pas di musaji, kalau banyak karena ustaz ko penyinggung orangnya. Dari awal sampai akhir ambo saya kena kada, ambo saya taruh yang kena cukia. Ambo minta maaf Pak, bukan maksud ingin mencukia kada, cuman memang sesuatu yang benar itu harus kita sampaikan. Terlepas kurang dan lebihnya kami minta maaf sebesar-besarnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.